Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra, NIM 23050903, kelas B Ilmu Komputer Malam. Di video presentasi kali ini saya membuat sebagai tugas pengganti UAS karena absensi saya tidak mencukupi sehingga saya tidak bisa mengikuti UAS. Dengan adanya tugas ini, saya harap dapat memenuhi syarat untuk mengikuti UAS. Saya mohon izin kepada Pak Ihsan Maulana Eskom MTI sebagai dosen pengampu mata kuliah Desain UI UX. Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Di sini materi yang ingin saya bahas adalah tentang pengantar Figma dan balsamik dalam desain UI UX. Apa itu desain UI UX? UI itu adalah user interface, tampilan visual dari interaksi pengguna dengan produk digital, fokus pada estetika, tata letak, dan elemen interaktif seperti tombol icon dan tipografi untuk menciptakan antarmuka menarik. Itu adalah UI ya. UI itu user interface. Kemudian UX, apa sih UX? Nah, UX itu adalah user experience ya, atau pengalaman keseluruhan pengguna saat menggunakan produk. Itu meliputi aspek kegunaan, aksesibilitas, dan efisiensi untuk memastikan perjalanan pengguna yang mulus dan memuaskan. Nah, kalau pengertiannya dari desain UI UX itu adalah menciptakan produk yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga mudah digunakan, intuitif, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang mengarah pada kepuasan pelanggan dan kesuksesan produk. Ya, seperti kayak tampilannya harus sempurna, kemudian jika orang menggunakannya itu akan mempermudah, seperti itu ya. Itu untuk pengertian desain UI UX. Kemudian kita masuk ke balsamik. Nah, balsamik itu adalah alat wireframing low fidelity. Balsamik dirancang untuk fokus pada pembuatan sketsa kasar dan cepat, memungkinkan eksplorasi ide awal desain tanpa terbebani detail visual yang rumit. Jadi mempermudah ya, desain visualnya itu dia sederhana, enak dipandang gitu ya. Mempermudah komunikasi konsep desain berkat tampilannya yang sederhana dan seperti sketsa tangan. Jadi dia sederhana gitu ya, seperti seolah-olah kita buat menggunakan tangan. Digunakan secara luas oleh berbagai peran, yaitu ada seperti founder, product manager, developer, dan desain UI. Kemudian membantu tim berdiskusi tentang alur pengguna dan struktur informasi sejak dini. Nah, itu adalah pengertian dari balsamik ya. Dia alat wireframe low friendly ya, untuk memudahkan komunikasi desain. Digunakan secara luas, yang make itu banyak ya. Mulai dari founder, product manager, developer juga make balsamik ini. Kemudian membantu tim berdiskusi tentang alur, jadi ini memudahkan ya. Contoh wireframe balsamik, nah seperti ini ya teman-teman. Wireframe balsamik menampilkan tampilan yang sederhana dan menyerupai sketsa tangan, efektif untuk menampilkan ide dan alur dasar suatu produk. Nah, jadi kayak desain awalnya gitu ya, untuk mempermudah. Jadi dia desainnya seolah-olah kita buat dengan nyata menggunakan tangan. Seperti itu, enak dilihat, memudahkan, efektif untuk penyampaian ide atau alur dasar. Jadi kayak modal awal gitu ya, kayak nih nanti produk ini kita buat seperti ini gitu ya. Jadi memudahkan, seperti itu ya. Kemudian Figma itu alat desain UI UX high fidelity dan kolaborasi. Jadi ini udah kelas tinggi, kelas atasnya ya, seperti itu. Figma adalah platform desain berbasis cloud yang memungkinkan pembuatan desain visual lengkap dan prototipe interaktif dengan presisi tinggi. Nah, jadi Figma ini adalah dia udah kelas tinggi ya, jadi membuat tampilan lebih lengkap. Dia ada prototipenya. Mendukung kolaborasi real time, memungkinkan tim desain, developer,
dan stakeholder bekerja sama secara efisien. Nah, jadi tim desain, developer, stakeholder bekerja sama secara efisien ya menggunakan si Figma ini ya. Kemudian menyediakan fitur lengkap seperti vector editing, prototyping, pembuatan desain sistem, dan handoff langsung ke developer. Kemudian yang terakhir ideal untuk tahap akhir desain yang membutuhkan detail akurat dan siap untuk diproduksi. Nah, dia ini udah dikemas secara baik, intinya kayak finishingnya. Tampilan kita bakalan seperti ini nih. Jadi dari developer ini bekerja sama, mereka menggunakan Figma ini ya supaya membuat tampilan lebih menarik dan enak dipandang. Dia lebih kompleks ya. Nah, kemudian tampilan antarmuka Figma yang intuitif memungkinkan desainer untuk membuat berkolaborasi dan mengelola proyek desain dengan mudah, lengkap dengan fitur prototyping dan komentar real time. Jadi desainer sudah bisa berkolaborasi membuat proyek, ada prototypingnya kayak contoh kecilnya gitu, dan itu real time. Ini bakalan bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Di situ juga ada komentar real time-nya, bisa langsung dikomentari gitu. Oh, ini belum siap nih, ini harus begini, jadi gitu. Jadi dia real time ya. Nah, perbandingan Balsamiq dan Figma. Di sini ada fitur XY Futur, kayak Futur ya. Kalau Balsamiq itu cepat, sederhana, berfokus pada ide awal, validasi konsep dasar. Jadi dia berfokusnya kayak ide awalnya kita harus gini nih. Dia tidak terlalu mendetail, tidak terlalu mendalam ya, makanya dia cepat, sederhana. Kalau Figma dia detail, interaktif, kolaborasi, real time, dan siap untuk produksi. Jadi kalau Figma ini dia kayak udah siap langsung untuk kita eksekusi nih. Jadi dari desain ini segala macam udah siap, kita langsung ke produksi gitu. Kalau si Balsamiq tadi kan dia kayak konsep awalnya aja ya, konsep awal kita harus seperti ini, dia baru konsep ya. Untuk Balsamiq penghematan biaya, Balsamiq membantu menghindari revisi mahal dengan validasi ide sejak awal. Nah, jadi kalau Balsamiq itu dia nggak langsung eksekusi, jadi efisiensi relatif lebih murah biaya. Jadi ketika sudah dijalankan nanti dia tidak terlalu banyak revisi karena sudah dikonsep sejak awal gitu ya. Dia tidak gerasa kerusuk ya. Kemudian akselerasi penghambatan Figma mempercepat proses desain akhir dan transisi ke pengembangan produk. Nah, jadi kalau Figma ini dia langsung kayak gimana caranya harus langsung jadi nih gitu, kita langsung ke ini akhir gitu. Tapi nanti kita bisa kembangkan lagi, ada pengembangannya lagi. Nah, seperti itu sih. Stadicatus alur kerja ideal dengan Balsamiq dan Figma nih. Brainstorming dan warming cepat itu Balsamiq ya. Desain visual dan prototyping interaktif itu Figma. Setelah konsep disetujui, lanjut ke Figma untuk membuat desain high friendly dan properti interaktif. Kemudian yang kedua itu validasi konsep awal ya, validasi ide tim dengan ini, lanjut ke desain visual, lalu yang terakhir ke handoff ke developer. Gunakan fitur dev mode Figma untuk menyerahkan desain yang siap pakai kepada developer, memastikan implementasi yang akurat. Jadi kesimpulannya nih, pilih alat yang tepat untuk setiap tahapan desain. Balsamiq untuk eksplorasi, gunakan untuk eksplorasi ide, wireframing cepat, dan validasi konsep awal. Nah, untuk Figma itu untuk detail, gunakan untuk desain detail, prototyping interaktif, dan kolaborasi tim yang mendalam. Efisiensi maksimalnya, memahami peran masing-masing alat memungkinkan tim bekerja lebih efisien dan menghasilkan produk UI UX berkualitas tinggi. Mulai eksplorasi dengan kedua alat ini untuk mencapai hasil terbaik dan proyek UI UX ya. Jadi kita gunakan Balsamiq dan juga Figma ini untuk memperoleh desain UI UX dari proyek kita supaya lebih sempurna,
lebih menarik lagi dan lebih terstruktur dan terkonsep. Baik Pak, sekian saya akhiri presentasi tugas ini. Saya harap bisa memenuhi kriteria dan saya bisa mengikuti ujian akhir sekolah di semester 5 ini. Kepada Pak Ihsan Maulana, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya membuat tugas ini. Ya, saya harap saya bisa mengikuti dan lulus untuk bisa mengikuti UAS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.